Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak. Oke, kita mulai ya. Oke deh. Udah ada jelas PPT-nya? Aku gedein dulu. Wait, tapi kan. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita belajar tentang metode peramalan atau forecasting bahasa kerennya. Asik. Nah, di spesifiknya itu metode regresi linear. Nah, metode regresi linear itu kalau di modul juga udah dijelasin ya kan, ada dua, ada yang sederhana, ada yang berganda. Nah, hari ini tuh kita fokusnya ke yang sederhana dulu. Kenapa? Karena tadi aku udah ngomong ke Kak Hipti sedikit cerita tentang metode ini. Di modul itu nggak dijelasin tentang uji asumsi klasik. Sedangkan untuk metode ini, itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Nah, itulah yang akan aku share eh, di sini supaya teman-teman setidaknya tahu step by step-nya untuk menggunakan metode ini bagaimana sih. Oke, kita lihat dulu nih, apa sih metode regresi linear? Kalau menurut Makridakis dalam Juliana tahun 2019, itu merupakan bagian dari metode peramalan atau forecasting. Nah, seperti yang di mata kuliah ini juga ya kan masuk ke metode peramalan. Tapi definisinya menurut Montgomery dalam bukunya Introduction to Linear Regression Analysis, si regresi linear ini tuh adalah sebuah metode statistik yang memodelkan hubungan linear antara variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas. Nah, ini ada di penelitiannya Curie tahun 2013. Jadi, variabel terikatnya itu adalah si Y-nya, dan yang si variabel bebasnya adalah yang X-nya, yang ya bisa kita ganti-ganti angkanya dengan angka apapun yang kita mau, kayak gitu. Nah, jadi secara sederhana, kita bisa bilang kalau si regresi linear ini, yang sederhana terutama, itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear satu variabel bebas atau independent variable dan satu variabel terikat atau dependent variable. Tujuannya apa? Untuk menemukan garis lurus terbaik atau best fit line yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Nah, gunanya itu, tujuannya adalah itu, kita mau nyari nih nilai dari suatu data yang dia tidak pasti ya, dia tuh aproksimasi atau bisa ya prediksi. Bisa jadi tidak seperti itu, kayak gitu. Kenapa sih? Karena ada faktor-faktor lain yang menjadi eh, pendukung si nilai ini gitu loh. Bisa dari internalnya, bisa dari eksternalnya. Kalau kita ngomongin realistis ya, karena secara matematisnya kita langsung ketemu misal angka nih. Kita dari satu data, kita predik ternyata hasilnya sekian. Tapi bisa jadi angka itu enggak sekian gitu loh. Bisa jadi berkurang, bisa jadi lebih. Kenapa? Karena yang kita lakukan sekarang atau di mata kuliah ini hanyalah sebuah prediksi. Oke, kalau secara secara matematisnya itu bukanlah angka pasti atau bisa disebut sebagai aproksimasi aja. Karena ya lagi-lagi kalau secara nyatanya angka yang kita prediksi itu bisa bisa aja dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali kita kayak gitu. Jadi fokusnya kita di sini adalah untuk mencari nilai aproksimasi, bukan nilai pasti kayak gitu. Karena kita hanya memprediksi, bukan yang nentuin kayak gitu. Oke. Nah, secara sederhana dirumusinnya kayak gini teman-teman. Y, dia biasanya pakai Y yang ada topi gitu. Nah, sama dengan A itu intercept sebutannya, dan si B-nya itu koefisien regresinya, dan ada X-nya. Nah, X ini yang si variabel bebas. Jadi bisa ditulis Y sama tambah BX. Nah, ada keterangannya, yaitu pengamatan Y pada periode satu atau periode tertentu yang mau kita uji gitu. Terus A sama B-nya itu tadi yang parameter, A tadi adalah intercept, B adalah koefisien regresi. Nah, X-nya ini, X-nya adalah si periode atau variabel bebasnya. Nah, as simpelnya itu kita mau nyari nilai eh suatu dari suatu data gitu. Misal kita kita ketemu persamaan regresinya Y sama dengan 5 tambah 0,2 X gitu. Kita mau uji nih kalau X-nya nih variabel bebasnya
misal 5 gitu. Nanti nilai Y-nya berapa? Nah, dia sesederhana itu kalau kita udah ketemu si persamaan regresi. Cuman sebelum kita ketemu persamaan regresi, kita tuh ketemunya cuma data doang. Nah, dari data itulah yang nanti kita bakal cari persamaan regresinya kayak gimana. Oke, aku ada contoh dikit. Kita pengen tahu nih hubungan antara jumlah jam belajar sama nilai ujian dari seorang siswa. Oke, kita uji ada 5 siswa aja. Siswa satu itu jam belajarnya adalah yang X-nya, terus yang si nilai ujiannya adalah si Y-nya. Nah, siswa satu itu belajar cuma 2 jam, nilainya 70. Siswa 2 nilai jam belajarnya itu 3 jam, nilainya 75. Dan begitupun sampai siswa kelima, dia 6 jam belajar, nilainya 90. Ada korelasi nggak sih? Gitu loh. Nah, ada korelasi nggak sih antara si jam belajar ini sama nilai ujian ini? Kayak gitu. Nah, pertama-tama, kita kan belum punya persamaan regresinya nih. Kita cuma ketemu data doang. Datanya cuma jam belajarnya berapa jam, nilai ujiannya berapa, nilainya berapa, kayak gitu. Dari 5 orang siswa. Step pertama, nah, langkah satu, kita tentuin dulu hipotesisnya. Hipotesisnya bagaimana? H0-nya nih, nggak terdapat pengaruh yang signifikan dari dari jumlah jam sama si nilainya. Nah, kalau H1-nya ada pengaruh. Gini. Jadi logikanya H0-nya nih, kenapa kita bisa bilang nggak ada pengaruh? Ya bisa aja nggak ada pengaruh. Bisa jadi dia dapat nilai 90 karena lagi hoki aja, kayak gitu kan. Ah, dia jumlah belajarnya cuma 2 jam nih. Tapi nilai 70, oh mungkin lagi sakit, kayak gitu. Nah, itu kalau yang si H0. Tapi kalau yang H1 terdapat pengaruh, berarti memang terbukti kalau semakin lama kita belajar, nilai kita semakin bagus, kayak gitu. Nah, itu secara logikanya untuk kita menentukan hipotesisnya. Terus langkah kedua, kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, dari yang tabel yang sebelumnya, kita eh, jumlahin dulu nih si angka-angkanya. Yang X-nya jam belajar, kita jumlahin 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya adalah 20. Nilai ujian yang Y 70, 75, 80, 85, 90, kalau dijumlahin jadi 400. Nah, kenapa sih ada X kuadrat, ada Y kuadrat sama XY? Nah, inilah yang akan berguna untuk mencari si nilai A-nya dan nilai B-nya. Nilai A dan B itu yang ini. Oke, dari si persamaan kita cari si interceptnya berapa sama cari koefisiennya bagaimana menggunakan nilai-nilai dari ini. Oke, yang X kuadrat berarti dari yang jumlah belajar dikuadratkan. Siswa satu berarti X kuadratnya adalah 4 sampai yang siswa kelima karena dia X-nya 6 berarti X kuadratnya adalah 36. Nah, untuk nilai ujiannya, Y kuadratnya tinggal dikuadratkan dari yang Y-nya nih, nilai ujian. Yaitu 70 kuadrat is 4.900 dan seterusnya sampai 90 kuadrat, yaitu 8.100. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan X dan Y. Kalikan antara jam belajar sama si nilai ujiannya. Siswa 1 berarti 2 kali 70 yaitu 140 sampai siswa kelima yaitu 6 kali 90 yaitu 540. Nah, setelah itu tugas teman-teman adalah menjumlahkan semua data yang udah kita tulis di tabel distributif frekuensi ini. Yang tadi X itu jumlahnya 20, Y-nya adalah 400, nah si X-nya adalah 90, Y kuadrat adalah 32.250, dan X-nya adalah 1.650. Nah, yang tadi aku bilang gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti di langkah ketiga. Nah, langkah ketiga itu mencari nilai B-nya. Nilai B ya tadi, koefisien regresi. Rumusnya seperti ini. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ketemunya dari mana sih semua ini? Jangan pusing dulu dengan notasi sigmanya, karena notasi sigma itu kan artinya jumlah dari si X, Y, dan X kuadrat dengan X yang dikuadratkan. Kita lihat dari yang tabel distribusi frekuensinya tadi. Oke, yang sigma-sigma yang di bawah ini, nah yang ini, itu kita substitusiin ke persamaan ini.
persamaannya untuk mencari nilai B-nya. N-nya apa? N-nya itu dari banyaknya data. Nah, banyaknya data kan ada 5 nih. Berarti N-nya sama dengan 5. Kita substitusi. 5 dikali sama sigma XY. Sigma XY-nya tadi 1650 yang ini. Nah, dikurangi sama sigma X-nya itu 20 dan sigma Y-nya adalah 400. Dibagi sama N-nya tadi 5 dikali sama sigma X kuadrat. Nah, dikurangi sama sigma X dikuadratkan. Hati-hati jangan ketukar. Sigma X kuadrat berarti adalah sigma yang ini. X kuadrat yaitu 90. Tapi yang satu lagi, sigma X dikuadratkan berarti yang ini 20 dikuadratkan. Oke. Di note sama teman-teman hati-hati pahili. Oke, hati-hati ketukar. Nah, setelah disubstitusikan, kita tinggal hitung. Diperoleh nilainya adalah 200 bagi 50, yaitu nilainya 4. Berarti koefisien regresinya adalah 4. Nah, setelah kita ketemu nilai B-nya berapa, kita nyari A-nya. A-nya ini tadi adalah intercept. Nah, untuk mencari intercept, samanya ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, disubstitusi angkanya tadi berapa? Nah, diperoleh nilainya 3000 dibagi 50, yaitu 60. Berarti interceptnya adalah 60. Oh, oke, sorry. Aku wait a second. Aku belum memperbaiki tadi. Bentar, aku perbaiki dulu. Jadi aku sempat salah ngitung untuk yang si ininya, interceptnya dia bukan 560 tapi 60. Oke, balik lagi. Nah, langkah kelimanya yaitu kita menentukan persamaan regresi. Nah, tadi kan kita udah peroleh A-nya adalah 60, B-nya adalah 4. Sekarang tugas kita adalah tulis persamaan regresinya berapa, yaitu Y sama dengan 60 ditambah 4X. Nah, sampai sini udah selesai. Bisa selesai kalau kita mau kepoin nilai setelah, atau bukannya setelah. Kita prediksi siswa ke-6-nya. Nah, kalau kita prediksi siswa ke-6, nah, sorry, tadi kan kita punya 5 dong nih. Sekarang kita punya siswa ke-6. Siswa ke-6 itu bilang deh belajarnya cuma 2,5 jam. Nah, karena dia cuma 2,5 jam, kita masukin si 2,5 itu ke X ini. Maka diperoleh Y-nya, nilai ujiannya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Itu kalau kita cuman mau tahu nilai siswa ke-6 atau data selanjutnya kita predik nih. Jika dia belajarnya 2,5 jam aja nih, nilainya berapa ya? Kayak gitu. Nah, tapi kita nggak sampai situ aja. Kenapa? Karena si persamaan ini kita harus uji dulu. Ada korelasinya atau enggak sih antara data ini? Nih, data ini, si jam belajar sama nilai ujian ini punya korelasi enggak? Nah, cara ngujinya gimana? Kita uji R. Nah, rumusnya ini, RXY itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali sama akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, jangan panik dulu teman-teman, karena tugas kita hanya mensubstitusikan angka-angka yang tadi udah kita peroleh di tabel distribusi frekuensi ke tadi yang bersamaan untuk mencari nilai korelasi. Nah, kita substitusiin sekian panjang pokoknya, tapi endingnya diperoleh 200 dibagi 250, yaitu korelasinya adalah 0,8. Oke, tahan dulu. Kita tahan dulu di 0,8. Langkah selanjutnya itu uji F. Nah, uji F ini, yang ini adalah F hitung teman-teman sebutannya. Nah, oke, nanti dia akan ada F tabel. Nah, si F tabel sama F hitung ini itu nanti yang bakal jadi penentu hipotesanya apa? Apakah yang diterima hipotesa 0 atau hipotesa 1. Nah, kayak gitu. Oke, kita balik dulu ke yang uji F-nya. Nah, uji F-nya ini,
F hitung, itu rumusnya R kuadrat dibagi sama K dikurang 1, dibagi lagi sama 1 kurang R kuadrat, dibagi sama N kurang K. Nah, oke, K-nya ini apa? Nah, K-nya ini banyaknya eh, suku pada pada persamaan si ininya, persamaan regresinya. Ini kan cuma ada 2 suku nih. Ini si konstantanya, ini si koefisien regresinya. Nah, berarti cuma 2. K-nya adalah 2. Kita tulis nih. R-nya dari mana? R-nya dari yang ini tadi, 0,8. Oke, kita substitusikan 0,8 dikuadratkan dibagi sama 2 dikurang 1. Ya, berarti 0,8, berarti jadinya 0,64 dibagi sama 1 dikurangi 0,8 kuadrat dibagi sama N kurang K. N-nya ini adalah banyak data. Banyak data tadi adalah, wait a second, 5. Oke, kita substitusikan. N sama dengan 5 dikurang sama K, yaitu tadi ada 2 suku. Diperoleh 0,12. Lalu dibagi 0,64 dibagi 0,12, hasilnya adalah 5,33. Tiganya banyak. Oke, kita ambil 3 suku aja di belakang desimal. Di belakang koma. Nah, langkah 8-nya yaitu menguji T namanya. Uji T ini adalah T hitung. Ini tadi F hitung, ya ini T hitung. Nah, untuk T hitung, itu kita pakai R dikali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang R kuadrat. Nah, kita substitusiin R-nya jadi 0,8, N-nya tadi adalah 5. 5 dikurang 2 itu 3, dibagi sama 1 dikurangi R-nya tadi 0,8, dikuadratnya jadi 0,64, hasilnya adalah ini. 1,385 dibagi 0,6 yaitu 2,3083. Nah, oke. Terus setelah kita ketemu, setelah kita ketemu T hitung, kita nyari T tabel. Nah, wait a second. Harusnya di modul itu ada deh. Kalau tidak ada, bentar. Di edisi 3 ada nggak itu tabel T? Aku soalnya di edisi 2 nggak ada. Nah, pokoknya simpelnya, singkat ceritanya, teman-teman harus punya atau bisa searching tabel T dan tabel F. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membuktikan bahwa si hipotesanya ini diterima atau enggak kayak gitu. Nah, kita ke yang si T tabel ini ada DF, oke, atau degree of freedom. Carinya si DF ini gimana? Dari si N, banyaknya data, dikurangi sama si K-nya tadi yang si variabelnya, yaitu 3. Nah, oke, T tabelnya ini sama dengan T alfa per 2 dibagi sama DF. Nah, itu 0,025 dibagi sama 3. Pokoknya nilai T tabelnya adalah ini, 3,182. Oke. Nah, T hitungnya itu lebih kecil daripada si T tabelnya. Itu di hold dulu. Nah, kita masuk ke langkah 9. Nah, langkah 9 ini kita nyari DB. Aku lupa singkatan DB itu apa, yang degree of apa, lupa. Tapi cara nyarinya adalah dari si N sama M ini. M ini singkat ceritanya N ini kan 5. Nah, itu bisa aja kita ininya tuh, sorry, aku lupa M itu apa, but singkat ceritanya dia akan dikurangi 2. Nah, jadi 5 dikurangi 2, ini kan 1 kurang 1, ini 4 kurang 1, 3. Maka nilai DB-nya 3, dan si nilai tadi ini, K kurang 1-nya itu adalah 1, maka di tabel F-nya itu adalah yang 1 sama 3. So, nilainya adalah 10,13. F tabelnya 10,13. Tapi tadi kita ketemu F hitungnya adalah 5,33. Tentu F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Sehingga kalau dia lebih kecil F hitungnya, justru H0 yang diterima. Kita balik lagi ke langkah 1. Nah, langkah 1 nih. H0-nya tadi kan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Yang diterima justru ini. Berarti bisa kita simpulkan kalau dari data ini, dari jumlah belajar
dari 5 siswa itu nggak ada pengaruh terhadap nilai ujian. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, bisa jadi dia eh, mendapatkan nilai bagus bukan berdasarkan jumlah belajarnya, bisa jadi karena hoki gitu, atau bisa jadi karena memang dia paham materi itu. Dan yang jumlah belajarnya sedikit, kenapa nilainya kecil? Bisa jadi, nah ini bisa jadi karena dia saat itu sedang tidak fit atau dia tidak memahami materi pada eh, yang sedang diujiankan itu. Itu, oke? Nah, wait a second. Singkatnya, ini kesimpulan terakhirnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini yang aku jelaskan, itu sedikit berbeda sama yang ada di modul. Bukan sedikit lagi, banyak banget bedanya ya. Kenapa banyak bedanya? Karena yang di modul itu, dia fokusnya lebih ke dari regresi secara sederhana, ujuk-ujuk nih ngomongin variansi. Nah, variansi itu dia setelah uji asumsi klasik. Jadi teman-teman harus tahu nih yang tadi uji T, korelasi R, terus F, terus T, itu masuknya asumsi klasik. Nah, kalau teman-teman udah melewati itu semua, baru tuh variansi, baru tuh ANOVA, dan lain sebagainya. Panjang. Kayak gitu. Nah, itulah mengapa aku kasih ini dulu, biar teman-teman tahu stepnya. Nanti kalau next Karil mau menggunakan metode ini, karena ini sederhana dan asik aja, kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus ingat ada uji asumsi klasik. Dan itu yang jangan sampai terlewatkan. Karena di modul, terutama metode peramalan, itu nggak disentuh-sentuh banget deh perihal, apa namanya, uji asumsi klasik. Kayak gitu. Nah, aku mau share perihal ini yang menggunakan Excel. Ini aku rasa kayaknya aku yang sedikit salah hitung tadi. Nah, karena di Excel koefisien regresinya justru 5 bukan 4. Bentar. Oke, udah ada teman-teman? Aman? Sudah ada. Aman. Nah, oke, ini aku langsung ada summary outputnya, tapi aku hilangkan dulu aja. Atau aku pakai sheet baru deh. Nah, bentar. Caranya, kita kan punya data nih, ya kan? Kita taruh sini. Nggak rapi dia. Baiklah, pakai. Nah, begini, oke? Simpelnya, singkat ceritanya, dia tuh dihitung menggunakan yang data, teman-teman. Nah, gini aja deh. Di Excel kan ada data nih. Ada data analisis di bagian sini. Aku lupa nambahinnya gimana ya kalau di kalian belum ada, tapi yang di aku udah ada pokoknya. Ada tutorial yang boleh lihat di YouTube. Sorry. Nah, di data analisis kita klik. Nah, ada banyak nih ANOVA, korelasi, panjang pokoknya nih. Ada F-test to sample of variance, Fourier analysis. Ini Fourier asik sih, tapi jangan deh. Fourier itu ketemunya nanti di metode matematis 1. Nah, itu susah teman-teman. Hati-hati aja sama ini Fourier. Jadi bahas itu nggak apa-apa lah, dikit. Nah, ada banyak. Nih, ada tes. Yang ini uji T, ini ada uji Z. Uji Z itu di asumsi klasik harusnya ada, tapi enggak deh, itu enggak terlalu, apa namanya, enggak terlalu penting banget. Nah, ada regresi, kita pakai regresi, kita klik OK. Nah, ada Y, input Y berarti yang ini, oke, dibawa semua, ada input X yang ini, oke. Terus ini untuk kita taruh nih si summary-nya mau di mana, misal di sini lah ya, oke. Terus dia 95% atau 0,95, jadi si alfanya 0,05. And then, nah ini bisa kita atur, mau ada residual, ada apa segala macem. Nah, simple kayak gini bisa, langsung klik OK. Tada, keluar outputnya. Nah, ini summary output. Ini R satunya, R square-nya, wait a second.
Standar errornya. Nah, yang kita lihat yang ini, teman-teman, untuk menemukan dia tuh istilahnya persamaannya bagaimana. Nah, intercept tadi yang A-nya tadi 60. Nah, ini aku kayaknya yang karena tadi yang di PPT tadi aku ngitung manual. Jadi kayaknya aku yang salah. Nah, jadi di sini justru ketemu koefisiennya adalah 5. Oke, nah jadi ada perbedaan dari persamaan yang aku sama yang dari Excel ini, yaitu yang tadi aku Y sama dengan 60 tambah 4X, kalau yang di sini justru malah Y sama dengan 60 tambah 5X, kayak gitu. Kalau pakai Excel, ya bisa lebih mudah daripada yang tadi ngitung manual panjang lebar kali tinggi. Tapi kan teman-teman ya, kita kan suruh ngitung manual ya, jadi ya kita dapatnya yang manual tadi. Cuman sebisa mungkin jangan sampai kayak aku ada salah ngitung tadi ya untuk si B-nya. Kayak aku tadi B-nya kan ini 4, bisa kayaknya aku salah ngitung. Oke, nanti next aku cek lagi. And then untuk regresi sederhana seperti itu. Aku mau nyinggung dikit perihal regresi yang berganda. Oke, ini karena karel aku ngomongin berganda. Oke, bukan mau pamer ya teman-teman, ini karena aku kemarin nggak sempet bikin yang berganda, jadi pakai yang karel aku aja. Nah, karelku ini implementasi metode regresi linear berganda untuk prediksi kasus tuberkulosis di Jawa Barat. Simpelnya, ya, kita langsung ke ininya aja, materinya. Nah, regresi linear berganda tuh kayak gini. Dia tuh si koefisien regresinya nggak cuma satu, dia ada banyak. Tergantung dari data yang kita pakai. Nah, kalau data yang kita pakai, bilang deh ada 10. Nah, berarti B-nya ada 10, kayak gitu. Nah, makanya eh, tidak enaknya berganda itu kalau dihitung manual emang capek. Nah, tapi, nah bedanya tadi nyari B tadi yang di berganda dan sederhana seperti ini. Kalau teman-teman tadi nyimak yang di sederhana, dia nggak ngejelimet ini. Nah, aku gedein. Sure. Kalau yang berganda, ngejelimet seperti ini. Dia ada X1 dikali Y, terus X2 dikuadratkan, terus dikurangi sama X1 dikali Y, sama X1 kali X2. Pushing intinya. Nah, itu untuk mencari B-nya aja. Dan ini B1, ini untuk nyari B2. Dan seterusnya sampai sebanyak variabel yang ada di data tersebut. Yang tadi aku bilang kalau ada 10 ya 10 variabelnya gitu kan. Nah, dan banyaknya data bisa jadi ratusan gitu loh. Nah, itu yang uniknya dari berganda. Konsepnya serupa sama yang sederhana, tetapi dia tergantung sama banyaknya variabel pada data tersebut. Kalau tadi dicontoh di awal kan variabelnya cuma jam belajar doang, udah satu doang. Tapi kalau yang ini bisa jadi ada jam belajar, ada banyaknya tempat les yang diikuti, terus ada lagi banyak macam-macam, intinya seperti itu. Nah, itulah yang membuat berganda itu sedikit lebih rumit karena banyaknya variabel tadi. Nah, sisanya setelah ini sama, ada uji R, ada uji T, dan lain sebagainya. Itulah mengapa yang aku bilang pentingnya uji asumsi klasik dulu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada uji normalitas juga. Ini normalitas, dia pakai ini, Liliofer sama Lilie Force, Chi kuadrat, nah dan kawan-kawannya banyak. Nah, untuk ngecek apakah dia homogenitas atau tidak, kayak gitu. Nah, terus ini juga menurut Gunawan tahun 2016 hubungan linear itu, nah kita akan uji linear juga gitu loh. Uji linearitas apakah dari data tersebut ini linear atau enggak, kayak gitu. Tuh, peningkatan nilai variabel diikuti dengan peningkatan nilai variabel lainnya atau sebaliknya, bersifat positif atau negatif. Terus ada nih korelasi. Nah, autokorelasi itu nih, adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Kayak gitu.
Nah, ini kalau aku pakai pengujian Darwin-Watson. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 1,1, maka ada autokorelasi. Autokorelasi, sorry. Kalau dia kurang dari 1,1 adanya, nah, dan sebagainya. Ini kalau ditanya penjabarannya bagaimana, punten aku belum begitu memahami lebih dalam perihal ini. Kenapa ini ada gitu. Why? Karena saat aku bimbingan sama Bu Fatia juga tidak ngomongin detail perihal ini, tapi lebih ke pembahasan dari data yang aku punya. Nah, aku pakai data ini, tadi data TBC di Jawa Barat. Nah, datanya sebanyak ini. Bentar aku klik dulu. Tada. Nah, dia ada, ini variabelnya kan. Nah, ini variabel 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Dan ini harusnya ada jumlahnya, sorry. Aku salahnya itu nggak ngejumlahin. Nah, ini ada kota, kabupaten, se-Jawa Barat. Dan ada sekian, inilah jumlah datanya. N-nya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini aku pakai Excel. Nah, ini dapat dari Excelnya. Nanti diperoleh sih persamaan. Nah, dari sini. Ini interceptnya tadi 1156,473,099. Itu interceptnya. Dan ini yang si X1-nya, ini X2. Kalau ada negatif, itu berarti tandanya kurang. Tapi kalau dia positif, tandanya tambah. Kayak gitu. Nah, kalau dari di contoh, ntar aku balik lagi ke yang PPT ya. Kalau misal tadi aja yang di PPT. Nah, misal, wait a second. Tuh, kok dia nggak mau. Nah, kalau misal dia si B-nya ini kita ketemu min, misal min 4 atau min 5 tadi, maka kita tulisnya enggak plus 4, tapi min 4. Itu not untuk teman-teman. If kalau kita ketemu B-nya negatif, maka tulisnya juga negatif di persamaannya. Dia apa namanya, enggak tetap positif kayak gitu. Mengikuti dari si nilai koefisiennya. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau di sini juga bakal ada uji P. Nah, P itu apa? P itu uji P plot. Nah, probability plotnya. Ini nyatu enggak? Kayak gitu. Ini lurus enggak? Terus titik-titiknya gimana? Ini kurang bagus sih gambarnya, teman-teman. Jadi tidak begitu jelas banget untuk kita tahu apakah dia ada korelasi or apa gitu. Nah, baru uji korelasi. Uji korelasi. And then, nah ini kolinearitas, menggunakan metode tolerance dan metode VIF. Nah ini, and then, nah ini tadi heteroskedastisitas. Susah kali lah, udah itu pokoknya. Itu juga nggak ada kan di modul, jadi gak apa-apa lah. Ini, ini sharing ya, ini nggak akan keluar di ujian, ini kita sharing-sharing aja. Nah, setelah itu, nah, autokorelasi menggunakan tadi metode si Darwin-Watson-nya. Pusing ya, guys. Ya udahlah, maafkan. Oke. Baru nih, uji F. Nah, ini baru uji F. Uji F-nya, aku pakai kelompok sih. Sebetulnya bisa uji F langsung, tapi aku bikin per kelompok. Ya kan, itu sample of variance-nya. And then, uji T. Baru uji T. Terus ini t-test to sample assumption equal variance. Baru, nah, R square. R square, sudah. Sekian dan terima kasih. Itu kesimpulannya. Panjang. Nah, gitu teman-teman. Itu kalau mau pakai metode ini, aku sarankan tidak pakai Excel ya. Kalau mau Karil pakai metode ini, usahakan SPSS aja, lebih gampang, lebih sederhana, lebih nggak ngejelimet gitu. Cuman teman-teman wayahna belajar dari sekarang SPSS-nya, karena SPSS membutuhkan waktu. Kecuali kalau udah biasa kerja pakai SPSS ya gampang lah. Tapi kalau yang masih nol banget, belajar dari sekarang aja trial SPSS. Karena Excel itu yang tadi seperti karil aku, jujur aja karilku nggak terlalu bagus nilainya, tapi alhamdulillah lulus sih. Karena berdasarkan pengamatan aku sendiri, kalau pakai Excel itu angkanya nggak oke aja gitu loh, nggak bagus aja.
Kecuali kalau mau pakai SPSS dia lebih detail, lebih rapi kayak gitu loh. Dan nggak ribet kayak tadi. Dia variabelnya tuh ada keterbatasan gitu loh, nggak bisa full semua dihitung kayak gitu. Sedangkan kalau SPSS bisa full semua dihitung kayak gitu. Atau kalau mau keren bisa pakai MATLAB atau pemrograman Python. Kalau udah biasa ngoding, ngoding lah. Asik kok kayak gitu. Oke, aku tadi sedikit mau kasih kuis ke teman-teman. Ini aku nggak kasih waktu untuk mengerjakan kuisnya. Oke, wait, kok nggak mau maju dia? Sabar, sabar, saya. Oh my goodness, dia nggak mau maju guys. Bentar ya. Stop sharing dulu. Aku paring dulu deh. Stop. Bentar. Apakah teman-teman tidak mau dikasih tugas? No, jangan dong. Kita iseng-iseng aja ngerjain ya. Ini aku punya data. Nah, cobain yuk. Nah, ujilah data berikut menggunakan metode regresi. Aku deh. Nah, kalau ini tadi kan jumlah belajar. Jumlah jam belajar sama nilai ujiannya. Nah, kalau sekarang tingkat minat terhadap matematika dengan nilai ujian matematikanya. Ini aku ngasal-ngasal aja sih. Maksudnya bukan data asli ya, tapi aku pengen teman-teman tuh latihan uji asumsi klasiknya dulu. Oke, diusahakan tidak pakai Excel atau pakai pemrograman lainnya ya. Kita usahakan manual. Plus aku tadi apa namanya? Kasih ini saran ke teman-teman searching tabel F sama tabel T ya. Karena next di akhirnya itu untuk uji hipotesanya kita akan menggunakan si tabel F tadi kayak gitu. Nah, ini ada data dari 4 siswa, 4 aja nggak usah pusing, nggak usah banyak-banyak. Tingkat minatnya siswa 1 itu 70 kalau diangkakan gitu. Tapi nilai ujiannya 85. Terus yang siswa 2-nya 85, nilainya 90. Tapi siswa 3 nih, minatnya cuma 75, tapi nilainya 90. Nah, siswa 4, minatnya 90, nilainya 100. Kita uji sekarang. Ada nggak sih korelasi antara tingkat minat sama nilai ujian? Nah, setelah kita hitung dan kita buktikan, kita predik ada atau tidaknya, kayak gitu. Teman-teman bisa kumpulkan si hasil kerjanya teman-teman di sini. Nah, aku nggak kasih batas waktu ya, mau sampai minggu depan kek, nggak apa-apa. Karena aku tahu untuk menghitung ini butuh mood dulu, nggak semudah itu. Oke, tip boleh di SS kalau misalkan males nulis itunya. Oke. Nah, wait a second, aku balik lagi ke sini. Nah, untuk uji ini, yang uji ini yang akan menggunakan si tabel T, tabel F tadi, kayak gitu. Oke, sudah di SS sama teman-teman, SS no, screenshot sama teman-teman. Kalau tahu nggak, Sudah, lihat di Kak. report aja. Oke deh, sip. Aku stop sharing dulu. Pengen aku bentar. Ya, tabel F. Nah, wait a second. Aku cari dulu gambar yang jelas sama tabelnya. Tidak ada gambar yang jelas kah? Wait a second. Aku pengen biar teman-teman tuh nggak keder sama si ininya. Nah, ini deh. Semoga sedikit jelas. Nah, bisa aku gedein ya gimana sih? Ntar kita buka dulu linknya. Oh my God. Dia tidak mau. Oke, baik. Punten seadanya ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Kak, tadi soalnya mana ya? Ada di PPT-nya. Bentar, belum di screenshot kah? Bentar, mana saya. PPT-nya dulu. Ada? Udah? Stok di SS. Udah? Ada nggak sih? Ada kan? Aku share ya. Malah ini link. Sorry. Nah, maaf, hampura. Hmm, Udah?
Kalau udah, bentar. Aku mau ini dulu. Oke, sip. Mantap. Yang si tabel F dulu deh. Mana? Sip. Nah, ini. Tadi kan kita ketemu si N kurang K itu, N kurang K sih, K kurang 1, 1 kan. Nah, ini satunya adalah ini. Nah, terus tadi tuh si DB-nya, DF-nya, sorry, DF-nya 3 kan. Nah, tadi kenapa ketemu 10,13 nih dari sini? Itunya 1, itunya 3. Si DF-nya yang tadi itu 3. Bentar, hampura, punten, maaf. Wait a second, biar tidak pusing. Nah, DF-nya kan N kurang K. Nah, banyaknya data dikurangi sama si K-nya. K-nya itu tadi yang eh, banyaknya suku pada persamaan regresinya. Nah, itu kan 2. Nah, 5 kurang 2 is 3. Nah, inilah 3 nih. Kita berhenti di sini dulu. Terus kita nentuin si ininya, mau 1, 2, 3 ini segala macam dari... Sorry, ada suara kereta. Dari si ini. Sorry. Mana sih? Wait. Dari K kurang 1. Dari si banyaknya variabel pada apa namanya? Pada persamaan. Bukan variabel dong. Suku pada persamaan regresinya itu dikurangi 1, maka 1. Nah, and then kita ketemu nih 1, 3, yaitu 10,1. Kayak gitu cara bacanya. Oke, selama itu regresi linear sederhana, berarti dia akan di kolom 1. Nantinya banyaknya data itu dari sini. Gitu. Berarti misal 10, misal tadi 4 ya. 4 terus kurang 2, berarti di 2 nih. Kemungkinan dia akan di sini F-nya. F tabelnya 18,5. Akan kemungkinan seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau cukup jelas? Kak Bahri kayaknya tadi tanya di kolom chat Kak Jihan. Oh, wait, aku belum lihat. Bentar, Kak. Berarti sebelum UAS maksudnya kudu hafal dan bisa mengerjakan. Kalau hafal aku nggak recommended hafal sih. Gimana ya, Pak? Jadi gini loh. eh Sepengalaman aku di selama ujian karena aku ujiannya THE, oke? Itu ngitungnya nggak keseluruhan kayak yang ini. Nggak keseluruhan kayak yang tadi aku kasih, ada hipotesanya, ada buat tabel distribusinya, ada cari A, B, dan kawan-kawannya kayak itu, nggak kayak gitu. Serupa sama kayak yang di modul, tetapi eh ini tuh yang aku share hari ini, itu bergunanya untuk, apa istilahnya? Untuk next kalau teman-teman semua mau ambil karil menggunakan metode regresi linear. Karena yang tadi aku cerita ke Kak Hikti, aku waktu ambil ini, itu tuh sedikit bingung karena aku nganggep semudah itu. Kan kalau di modul kayak gampang banget ya, tinggal kita ngitung si eh, B-nya, terus A-nya berapa, kita anggaplah X-nya sekian gitu, kita mau predik. Aku pikir semudah itu, ternyata tidak semudah itu, karena ada uji-uji yang lainnya yang untuk membuktikan bahwa persamaan ini benar atau enggak. Nah, itulah mengapa di awal sekarang aku kasih ini, biar next nanti teman-teman masuk ke uji-uji lainnya, bukan uji dong, masuk ke metode-metode lainnya, udah tahu nih, oh ada asumsi klasik nih yang kita nyari, apa namanya, nyari R bagaimana, nyari T bagaimana, nyari F bagaimana gitu. Kalau UAS yang sekarang nah itu dia, aku nggak tahu beneran yang akan dikeluarin bagaimana ya sama dosen-dosen kita gitu. Tetapi waktu aku THE enggak sih, enggak sengejelimet itu spill soal THE-nya. Bentar ya, aku masih nyimpen nggak ya? Bentar. Ini, wait a second, gimana sih ini kuliah? Aku tuh semester berapa ya? Bentar ya, ramalan. Hmm,
Ini THE aku. Oh my goodness, aku nggak nyimpan soalnya deh. Tapi aku ngerjain ininya dengan, nah bentar, wait. Nomor 2 alfa 0,1 S berdasarkan, bentar. Kenapa aku nggak simpan soalnya ya? Ada ding, ada. Ini yang mana ya? Bentar. Ada juga RO, aku punya RO 1. Yang peramalan aku nggak simpen deh. Ya, hampura ya guys. Tapi bentar, aku share deh, ini. Share si, apa namanya, soalnya. Nah, sih, Kak ngajar analisis. Kajian, analisis numerik ngajar nggak ya? Enggak, aku magnum. Kenapa sama analisis numerik, Kak? Oke, nah ini THE aku. Bentar ya. Udah ada? Nah, oke. Sip, bentar. Nah, ini. Jadi yang soal nomor 1, nah itu ada data, ada 10 nih. Terus ini pendapatannya sekian. Nah, nyari sigma XT-nya berapa, terus XT kuadratnya berapa, kayak gitu. Nah, ini kan makin di modul banget sih. Nah, ini T-nya berapa? Ini kan diminta T ke 10. Nah, ini T 10, berarti 2 dikali 2T 10 tambah 1. Nih, sigma XT-nya tadi adalah ini. Terus T-nya, nah ini sigma T dikali XT. T-nya berapa tadi? Berarti 10 kan? Kalian sama XT-nya. Kayak gitu substitusiin sekian. Ini nomor 1. Ini nomor 1 sampai sini ding. Ada B. Nah, yang ini nomor 2. Nomor 2 aku lupa dia ngeceritain apa, tapi yang jelas SO berdasarkan data 2019 sekian, 2020-nya sekian. Kayaknya ini yang rata-rata bergerak deh, atau apa ya? Lupa lagi. Nah, pokoknya ini sampai S ke 10. Ya Allah, mau ketawa sih ngeliatnya. Maaf, teman-teman. Nah, enggak nih, S12 dong ternyata. Punten, maaf. Nah, sampai S12. Jadi, ramalan, nah, adalah sekian. Terus nomor 3, punten, aku lupa metode apa ini. Nah, ini alfanya sekian, lambdanya sekian, sampai Q6. Terus ini ada si B-nya sampai 6. Jangan mual dulu ya ngeliat angka di belakang komanya, punten. Ya ampun, kacau. Nah, terus sama ini yang C-nya nyari gamanya 5%, sekian. Maka ramalan tersebut bersifat bias. Kok bentar? Kok cuma 3 sih? Ada yang aku nggak kerjain kayaknya ya. Aku lupa lagi berapa soal. Punten, yang aku kerjain cuma 5. Gitu. Oke. Bentar, aku Yang kemarin, Anum RO nggak aman. yang, Ya, kenapa Kak? yang kemarin tuh katanya 3 soal, Kak. Tapi kayak teman-teman tuh waktunya nggak cukup. Sebenarnya tuh mereka bisa mengerjakan metode peramalan. Tapi untuk yang ditanyakan tuh katanya waktunya nggak ngotak, kurang cuman 90 menit. 3 soalnya tuh panjang banget. Jadi mereka tuh ada yang ngerjakan cuman selesai 1 soal aja dari 3 nomor itu. Oke. Nggak, aku khawatir kayak tadi. Angkanya kan nggak ngotak. Angkanya kan ya begitu. 3 soal esai berarti ya. Kalkulator boleh kan? Kalkulator boleh. Nah, kalau enggak, makasih ya, kita wassalamualaikum nih kalau nggak pakai kalkulator. Pelan-pelan aja deh. Aku beneran lupa tadi metodenya apa aja itu yang ada di THE. Tapi yang jelas eksponensial tuh ada. Penghalusan eksponensial tuh ada yang jelas. Itu sih. Yang jelas itu ada. Nah, si regresi ada tadi kan nomor 1-nya tuh. Gitu. Regresinya nggak mungkin berganda. Karena kalau berganda, teman-teman keriting tangan. Itu aja. Kak Anissa, semangat. Itu Geo masih Bu Elin nggak sih tutornya? Kalau Bu Elin, Geo ya. Geo, bentar. Geo. Hmm,
Sama Geo juga aku nggak nyimpen THE-nya. Geometri, insidensi, lalalalalalala. Oke. Dia Geo aku sama Pak Abu Zalzan. Oh, baru ya. Aku waktu itu masih sama Bu Elin. Aku THE ada 4 soal yang aku kerjakan ya. Aku lupa, kayak aku nggak kerjain semua deh. Aku lupa. Pebrudal, Kak. Oh, Hah? Pebrudal. Oh, oke. Namanya kok lucu? Kok namanya lucu? Dan kakak-kakak ini mama terasa. Oke, baik, Pak. Makasih udah ikut join. Wait, di mana sih tadi aku? Hmm, 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 hmm. Nih, aku spill deh dikit. Kalau masih zaman Bu Elin, geometrinya gini. Nulis panjang. Nah, itu tahun 2022 lagi aku itu. Nah, begini. Sampai keriting tangan saya. Jadi ngitungnya paling ngitung-ngitung gini doang tuh dari apa sih istilahnya? Dari suatu persamaan. Nah, ketemu lah. Ada M-nya sekian, yaitu si lambdanya. Sejujurnya aku sedikit lupa ya sama geometri, teman-teman. Karena dia teori dan aku capek baca doang sih. Nah, terus ini yang ngegambar, nggak banyak ngegambar sih. Apa aku malas ngegambar ya? Tapi intinya yang aku ingat nggak ada suruh ngegambar, suruhnya nulis kayak begini tuh. Berdasarkan definisi, lalalalalala karena apa yang kayak gitu. Nah, terus berdasarkan teorema apa, terus apa gitu. Ngitungnya paling segini doang. Udah, begitu. Itu sih kalau geometri waktu THE. Ini kayak waktu itu aku males banget kayaknya ya. Apa namanya? Download soalnya. Apa aku terlalu terlalu apatis gitu. Aku nggak nyimpen kayaknya yang tahun 2022. Itu deh, teman-teman. Ada juga RO yang aku simpen tuh, RO 1. RO 1 lumayan ngejelimet kesel. RO-nya RO 1, RO 2 nih, Kak. Kalau RO 2, iya pusing. Tapi RO 1 metodenya kebanyakan. Pusing juga sih saya. Oh, satu. Satu tuh, satu tuh masih enak sebenarnya. Cuman dia, kalau aku pribadi jujur ya, pusingnya itu sama metode-metode yang menurutku itu kayaknya akan diujiankan, tapi ternyata nggak keluar. Itu doang sih. Yang aku paling inget itu metode permainan. Itu kepake banget kalau kita lagi main catur. Cuman kalau yang lain tuh ada kalau nggak salah yang eh, nganter pos apalah itu metodenya. Jadi kalau kita mau mengantar sesuatu dari titik mana ke titik mana, ada beberapa jalan, kita ambil yang terdekat karena lebih murah dan efisien. Dan kayak gitu-gitu tuh. Itu RO aku kurang di RO. Aku lebihnya tuh ngitung angkanya aja tanpa yang aplikasi-aplikasi begitu kan. Gitu deh teman-teman. Oke. Anum selama nih, Anum tuh hati-hati aja. Takutnya selama 2 tahun belajarnya modul terakhir, yang modul 10, 11, 12-nya. Ya pokoknya metode-metode itu. Tapi nanti modul awal bakal keluar di ujian. Nah khawatirnya itu. Karena bakal ada si Newton dan lain-lainnya bakal keluar lagi tuh. Itu doang. Shocknya tuh begitu ntar. Kalau di Anum. Belajarnya metode apa, keluarnya metode apa. Kayak gitu. Itu kalau Anum. Dan waktu itu aku sama Pak Hans. Ya gitu. Nggak tahu kalau sekarang Anum bagaimana. Anum mah pokoknya balik kalau kalau lupa sama Anum, nah kan bener tuh pas tuh modul 9 sampai 10 keluarnya 11 sampai 12. Nah, iya begitu. Anum begitu. Gebrakan aja tiba-tiba. Anum gak enaknya itu dong. Nah, kalau bingung perihal si Anum, balik lagi baca modul Magnum. Karena 2 modul itu beneran bestie banget, kembar sih mereka. Jadi kayak basicnya si Anum adalah Magnum. Kalau Magnumnya error, Anumnya juga sebetulnya akan ikut error gitu. Makanya hati-hati aja gitu.
Hati-hati kalau misalkan lupa-lupa dikit balik lagi ke Anum gitu. Baca-baca lagi Anum, Mednumnya gitu. Balik lagi ke Mednum. Yang kuncinya tuh si metode Newton. Mednum dulu Kak. Kalau mau Mednum dulunya apa namanya? Dibaca-baca lagi biar Anumnya ini apa namanya? Sedikit paham apa iterasinya dan lain sebagainya gitu. Semangat, semangat. Karena asiknya bukan asik dong, gimana ya, Mednum tuh sama Annum itu ngegambarnya sedikit lebih ngitungnya kan, cuman ngitungnya hati-hati aja. Aku pesen ke teman-teman kalau udah 2 matkul itu hitungnya hati-hati, satu angka hilang hilang semua, ngulang semua. Nah, hati-hati itu aja. Jadi banyak-banyak apa, harus sabar tapi pasti. Jadi jangan di awal pengen cepet-cepet gitu, jangan. Di awal oke, kalem dulu, tenang dulu, stay calm, relax, tapi pasti. Nah, itu aja sih. Karena kebanyakan yang kalau waktu aku apa ya, aku bukan aku megang dong. Waktu aku ngambil matkul itu juga, aku errornya karena itu, aku pengen cepet beres. Sedangkan itu nggak bisa cepet beres, itu harus pelan-pelan. Kalau itu karena istilahnya kita tuh belajar matematika bukan untuk siapa cepat, tapi siapa tepat gitu loh. Kalau kita mau cepet, kita malah jadi kesandung. Itu doang hati-hatinya teman-teman ya. Karena kita cepet-cepet, kita taunya ada angka aja, satu aja kelewat. Udah, ulang, salah gitu. Nah, itulah apa namanya, larinya kalau ya si ini ya, apa namanya, Anung bakal ketemu susahnya tuh nanti di metode Euler ke sono-sononya tuh, Adam Basford dan lain sebagainya. Itu namanya lupa, Basford. Ah, dia kayak pakai Adams namanya, aku lupa nama metodenya. Ke sono-sono bakal susah. Kenapa? Karena dia minta detail angkanya tuh lumayan gitu. Oke, semangat Kak Anissa. Aku selalu mendukungmu. Oke, teman-teman yang lain aman? Terima kasih, sama-sama Kak. Aku pernah ada di posisi kalian kok. Aku merasakan sulitnya mata kuliah itu kok. Capek emang hitungnya tuh. Jadi semangat ya, hati-hati. Kalkulatornya pakai yang saintifik ya. Jangan yang, kalau bisa sih, kalau bisa yang saintifik. Kalau yang kalkulator biasa, itu khawatirnya digitnya yang nggak sampai. Itu aja, digitnya dia berapa digit gitu. Nah, kalau saintifik enaknya karena dia kita bisa ada penjumlahan sama hasilnya langsung di bawah, jadi kita nggak lupa gitu. Nah, plus digitnya ya emang udah diatur untuk dikit banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi banyak pengeluaran, jangan dipaksain beli kalkulator ya. Oke, pakai yang ada aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sejauh ini untuk yang regresi aman, lumayan. Next, yang di modul bisa dibaca-baca lagi ya. Ini aku kasih yang masih kulitnya dulu. Kulitnya tentang regresi, belum dalamnya. Karena kalau dalamnya lebih lebih lagi, lebih lagi. Kayak gitu. Oke, gue sekarang kenapa dia nggak mau ini sih? Cara aku gimana? Nah, oke. Wait, save. Oke, kalau sudah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau tutup aja sekarang Kak Hipti. Boleh Kak, boleh diakhiri dulu. Nanti bisa Oke. dilanjut di berikutnya. Oke deh. Nah gitu, untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, makasih banget udah mau belajar, sudah mau menyediakan waktunya. Punten ya, aku kayaknya salah pilih jam. Kenapa aku pilih sore? Harusnya kan malam ya. Maaf ya, kalau misalkan ada kerja atau apa jadi keganggu. Next nanti, nah itu aku tuh masih sedikit hectic hari-hari ini karena ya aku juga tuton lagi. Aku tuton lagi. Jadi akunya juga masih harus adaptasi lagi sama
perkuliahan yang sono. Oke, jadi kalau aku ada waktu, ada kesempatan akan aku kabarin